Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Omon di channel Momon Pajak. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas tentang apa itu utang pajak dan bagaimana proses penagihan yang dilakukan oleh DJP berkaitan dengan utang pajak yang Bapak Ibu mungkin miliki. Dan tentu saja, eh, dengan adanya materi ini kita berharap agar kita menjadi wajib pajak yang patuh, memenuhi seluruh hak dan kewajiban kita agar terhindar dari sanksi-sanksi dan proses penagihan pajak yang akan dilakukan. Oke, kita lanjut. Bagaimana dan apa itu utang pajak? Jadi, pada bahasan kali ini kita akan coba melihat utang pajak yang sudah dikirimkan oleh DJP kepada wajib pajak dan bagaimana proses penagihan yang akan dilakukan. Jadi, jika utang pajak tidak dilunasi, apa yang akan terjadi? Maka DJP dapat melakukan tindakan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang memiliki hutang pajak yang belum dibayarkan. Jadi ada beberapa dasar yang mungkin muncul sehingga tindakan penagihan itu dilakukan oleh DJP. Jadi yang pertama misalnya ada surat tagihan pajak atau STP, kemudian ada surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), kemudian ada surat ketetapan pajak tambahan (SKPKBT), kemudian surat keputusan pembetulan atau SK pembetulan, kemudian juga ada surat keputusan keberatan atau SK keberatan, putusan banding, keputusan peninjauan kembali yang sudah ingkrah, yang sudah mempunyai ketetapan hukum, yang sudah diberikan atau disampaikan kepada wajib pajak, yang tidak kunjung dilunasi sampai dengan jatuh tempo yang diberikan. Di atas surat-surat di atas itu mempunyai jatuh tempo untuk segera dilakukan pembayaran yaitu dalam jangka waktu 1 bulan. Oke, 1 bulan ini sejak tanggal diterbitkannya surat-surat tersebut. Jika dalam jangka waktu 1 bulan masih belum dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh wajib pajak, maka akan dilanjutkan dengan tindakan penagihan selanjutnya. Di proses penagihan itu dimulai dari adanya dasar penagihan tadi, dari beberapa surat-surat di atas, STP, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan atau putusan banding dan putusan peninjauan kembali yang tidak disengketakan oleh wajib pajak oleh Anda. Artinya disengketakan di sini ya maksudnya wajib pajak misalnya mengajukan keberatan, nah, itu kan artinya masih dalam proses sengketa yang memang dalam proses pemeriksaannya wajib pajak tidak menyetujui misalnya hasil pemeriksaan. Itu salah satu contoh. Jadi ketika semuanya sudah ingkrah, sudah selesai, maka ada jangka waktu untuk melakukan pembayaran dari surat-surat tersebut. Nah, jatuh tempo dari proses penagihan selanjutnya setelah jatuh tempo tidak dilakukan pembayaran adalah 1 bulan. Jadi apabila dalam jangka waktu tersebut juga tidak mengajukan permohonan surat atau penundaan dan tidak melunasi, maka setelah jatuh tempo kemudian ada jangka waktu 7 hari lagi dikasih. Setelah jangka waktu 7 hari itu terlewati, maka dapat diterbitkan surat teguran oleh wajib pajak. Setelah jangka waktu 7 hari tadi diterbitkan surat teguran, kemudian sampai dengan 21 hari, jadi tidak kelihatan ya, 21 hari, masih juga belum dilunasi oleh wajib pajak atau belum dibayar oleh wajib pajak, maka atas surat teguran tersebut, DJP dalam hal ini diwakilkan melalui jurusita pajak dapat melakukan atau menyampaikan surat paksa. Dia akan dikeluarkan surat paksa setelah lewat jangka waktu 21 hari sejak terbitnya surat teguran tersebut apabila belum melunasi hutang pajak. Jadi jurusita dapat melakukan surat paksa ini pengumuman di media massa, pemblokiran, pencegahan, dan penyanderaan pada Anda jika belum melunasi hutang pajak biaya penagihan tanpa menunggu jatuh tempo. Kemudian, jika setelah 2 kali 24 jam surat paksa disampaikan, tapi wajib pajak juga belum melunasi hutang pajaknya, ke proses selanjutnya, jurusita pajak tersebut dapat melakukan tindakan atau dapat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan atau SPNP.
surat pencabutan sita ini itu akan ditekan oleh juru sita apabila penanggung pajak, oh maksudnya di sini surat pencabutan. Jadi ketika dilakukan penyitaan, wajib pajak melunasi maka akan dilakukan surat pencabutan pencabutan sita ya. Tapi kalau belum ya akan dilanjutkan dengan tindakan penagihan selanjutnya. Jadi, penyitaan ini ya bisa jadi penyitaan dalam bentuk barang ataupun memblokir rekening wajib pajak ya, sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Penyitaannya seperti apa itu juga ada beberapa jenis yang bisa dilakukan terhadap barang atau pemblokiran rekening pajak. Nah, tetapi dalam hal ini juga bisa dilakukan penyanderaan dengan syarat misalnya di sini disebutkan jika wajib pajak mempunyai hutang pajak sekurang-kurangnya 100 juta dan dilakukan itikat baiknya. Dalam melunasi hutang pajak dapat dilakukan pencegahan dan penyanderaan dan luar negeri dan juga penyanderaan. Dan jangka waktu penyanderaan 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Penyanderaan ini tidak menghapus hutang pajak dan penagihan tetap dilaksanakan. Jadi di samping penyitaan ada proses tindakan penagihan yang lain yaitu dengan pencegahan atau penyanderaan. Kemudian setelah masih juga tidak dilakukan pembayaran setelah dilakukan penyitaan disampaikan SPMP, kemudian DJP setelah DJP melakukan penyitaan ya tentu saja ada barang yang disita ya, ada barang yang disita baik misalnya kendaraan ataupun tanah dan lain sebagainya, maka dalam jangka waktu tertentu maka akan bisa dilelang atas barang sitaan tersebut. Jadi kerja ini lelang ini akan ditentukan oleh atau dikoordinasikan dengan pejabat lelang. Jadi, pejabat lelang akan melakukan pengumuman lelang apabila setelah lewat 14 hari sejak tanggal penyitaan juga belum melunasi hutang pajak. Jadi ada jangka waktu 14 hari setelah dilakukan penyitaan, baru setelah 14 hari itu maka dapat melakukan DJP melakukan koordinasi dengan pejabat lelang untuk melakukan lelang terhadap barang yang sudah disita. Nah, setelah 14 hari pengumuman lelang maka akan dilakukan pelaksanaan lelang. Jadi pelaksanaan lelang ini dilakukan oleh pejabat lelang melalui ya mekanisme pelaksanaan lelang yang sudah ditentukan. Di pelaksanaan lelang ini dilakukan setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang dan apabila Anda tidak kunjung juga membayar pajak dan biaya penagihannya. Oke, jadi mungkin begitu sekilas proses penagihan yang dilakukan mulai dari adanya surat-surat tadi yang di, disampaikan atau dikenakan terhadap wajib pajak berupa sanksi ataupun pokok pajak dari hasil pemeriksaan, kemudian punya jangka waktu untuk dilakukan pelunasan. Jika dalam jangka waktu 1 bulan tidak dilunasi, akan diterbitkan surat teguran jangka waktu 7 hari dari jatuh tempo. Kemudian setelah 21 hari juga tidak dilakukan pembayaran, akan diterbitkan surat paksa. Kemudian juga sampai dengan surat paksa masih belum, maka sesuai ketentuan perundang-undangan, maka dapat dilakukan penyitaan sampai dengan pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang. Baik Bapak Ibu, itu sekilas berkaitan dengan proses penagihan pajak. Yang ingin kami tekankan di sini agar kita semua sebagai wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan kita, dan jika memang sudah ada hutang pajak atau hutang pajak yang memang sudah disampaikan untuk segera direspon agar jangan sampai tindakan penagihan sampai dilakukan penciptaan, lelang dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kami juga berharap agar informasi ini dapat disebarkan kepada yang lain melalui grup WA, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa subscribe di channel Momen Pajak untuk mendapatkan informasi perpajakan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.